Kojo Podcast. You are Podcastan. Cerita pengalaman. Jadi saya awalnya itu hanya memiliki satu usaha, yaitu KKS Brand Expos. Jadi dasarnya itu karena saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan, Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan, daripada saya capek-capek fotokopi, ngeprint lamaran pekerjaan, akhirnya saya bikin lapangan pekerjaan. Jadi biar semua bisa bekerja. Kemudian dari hasil KKS Brand, saya expand ke buka resto ayam geprek tobat. Alhamdulillah responnya bagus. Kemudian karena masa pandemi semuanya bekerja di rumah, akhirnya saya mencoba cari jalan untuk membuat snack buat di perumahan. Jadi akhirnya kita bikin more cake and snack. Dan alhamdulillah bulan ini, tahun ini kita dapat legal standingnya, kita udah dapat PT. Ya, jadi KKS Brand itu adalah minuman kekinian yang memiliki konsep kemitraan. Kami mulai bisnis kami dari tahun 2015 hingga saat ini kami sudah memiliki 100 mitra yang aktif di seluruh Indonesia. Ya, okay. Jadi perjalanan bisnis saya dari tahun 2015 kita mulai di akhir tahun, kemudian kita mulai open partnership atau kemitraan di tahun 2016, dan di tahun 2016 ini sebenarnya saya masih kerja. Jadi begitu pas di tahun 2017 respon mulai bagus, banyak mitra yang mulai bertanya, akhirnya join mitra bersama kita di tahun 2017. Akhirnya saya resign, saya beranikan diri untuk memulai bisnis ini. Jadi di tahun 2017 dan hingga tahun 2018 terus berkembang. Bersyukurnya alhamdulillah bertambah 56 mitra. Kemudian di tahun 2019 terus, dan akhirnya di tahun 2020 sebenarnya kita tuh ada 200 mitra, hampir 200 mitra, cuman yang aktifnya itu akhirnya kita pilah-pilah lagi karena pas masa pandemi kemarin akhirnya kurang lebih ada 125 mitra yang aktif di seluruh Indonesia. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, langkah konkret memulai bisnis. Ini kata Bob Sadino, nggak tahu nih, anak-anak sekarang kenal nggak ya sama Om Bob ini? Kalau Bu Guru mungkin nggak tahu ya Bu ya. Ini eyangnya pengusaha Indonesia. Jadi beliau wafat kemarin di tahun 2015. Kalau sedikit kilas usaha beliau ini dulu berani dari Belanda balik ke Indonesia, ngejual mobilnya, mulai usaha hanya menjual telur. Bayangkan menjual telur jadi pengusaha besar di Indonesia. Dan saat itu satu-satunya pengusaha yang hanya celana pendek dengan kemeja ciri khas beliau, yang berani ke istana cuma Bob Sadino. Itu hebatnya beliau hanya dengan jualan telur. Gitu. Jadi ada satu kejadian, satu cerita Bob Sadino usahanya yang sampai sekarang saya selalu ingat. Jadi dia jual telur itu door to door. Dan kebetulan rumahnya di daerah Pondok Indah. Dia jual door to door, dan saat itu ada telur yang sengaja atau tidak sengaja busuk. Begitu busuk, si customer komplain nih ke Bob Sadino. Kemudian Bob Sadino malah hanya 1-2 yang busuk, tapi dia kasihnya sampai 1 kilo mungkin atau lebih, pokoknya lebih dari yang dia kasih, dan akhirnya itu disebarkan oleh yang si customer yang tadi. Dia bilang di sini bagus nih pelayanannya, walaupun cuma jual telur tapi bersih dan dianya bertanggung jawab. Akhirnya usahanya terus berkembang. Gitu. Jadi ada beberapa petikan kata yang saya ingin sampaikan. Bob Sadino itu untuk menjadi pengusaha, satu, berani memulai. Jadi jangan hanya bertanya, saya enaknya usahanya apa ya? Atau saya mau ngapain ya? Jadi yang penting dimulai aja dulu. Mau jualan apa, mau usaha apa. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih ke content creator, ya dimulai aja. Jadi jangan terlalu banyak nanya, langsung aja mulai gitu. Kemudian jangan terlalu banyak mikir juga. Kira-kira kalau mau usaha ini berhasil nggak ya? Kalau mau usaha ini gagal nggak ya? Jadi kalau pengalaman pribadi saya, yang namanya usaha itu 50-50. Kemungkinan sukses sama kemungkinan gagal. Kenapa? Walaupun kita gagal, sebenarnya kita bisa koreksi di mana kesalahan kita. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya
kitanya bisa sukses dengan apa yang kita mau gitu. Kemudian tidak ada yang sukses yang instan. Jadi teman-teman jangan berharap ngelihat sekarang Raffi Ahmad udah bisa beli mobil mewah itu dengan instan. Bangun tidur langsung tidur bangun tidur udah punya mobil mewah. Enggak ya. Jadi nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Yang namanya bisnis jatuh bangun itu pasti. Jadi bedanya kita sama para ibaratnya karyawan, kalau karyawan itu gajinya 5 juta, mereka statis tuh 5 juta dari tahun pertama, tahun kedua, kecuali nanti ada bonus. Kalau kita, yang namanya pengusaha itu bisa di awal nol, bulan kedua masih nol, bulan ketiga masih nol, bulan keempat bisa 10 juta, atau bulan kelima turun lagi, kita koreksi, akhirnya sampai benar-benar stabil di angka yang kita mau. Itu enaknya jadi pengusaha. Kemudian memiliki mimpi besar. Nah, saya aja yang dulu dianggap skeptis sama teman-teman mau dapat apa dari jualan es. Dulu tuh saya mesti jual 6.000. Mesti 6.000 per tahunnya. Jadi alhamdulillah karena saya memang punya mimpi yang besar ingin membuka lapangan pekerjaan, alhamdulillah tahun ini badan usaha kita juga udah PT. Jadi saya pikir nggak ada yang mungkin siapapun bisa jadi pengusaha. Yang penting yang terakhir yaitu berpikir positif. Oh iya Kang, kalau dulu Akang Reno berjualan pertama esnya tuh sambil kerja apa sambil kuliah gitu? Jadi sebenarnya ini bisnis saya sama istri. Saya entah kenapa beberapa kali bisnis itu sama temen tuh belum jodoh. Begitu sama istri memang jodohnya. Jodoh di segala bidang gitu. Jadi dari zaman kuliah kita udah mulai usaha, akhirnya saya korbankan istri saya untuk berhenti bekerja. Saya ini masih bekerja tapi dia ngejalanin bisnisnya, dan akhirnya runningnya bagus, berjalan dengan bagus. Akhirnya saya juga resign. Kalau kata ya kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya resign, kita dua-dua fokus di bisnis ini. Oke, siap, mantap Kang. Ya, kalau yang ini pada tahu semua ya berarti ya. Iya, ini mah dekat lah sama teman-teman kayak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi sebenarnya kalau kita pengusaha tuh megang 2 mazhab. Jadi ada mazhab Bob Sadino. Kalau Bob Sadino itu lebih sukses by accident. Jadi yang penting kita mulai aja dulu. Masalah gagal atau berhasil itu masalah belakangan. Kalau Sandiaga Uno karena lebih terpelajar dalam artian lebih memiliki background pendidikan yang sesuai dengan apa yang dia jalani sekarang, makanya kita bilangnya sukses by design. Jadi ada 2 mazhab ini, mazhab Bob Sadino dan mazhab Sandiaga Uno, ini yang kita pegang. Jadi Sandiaga Uno itu selalu ngomong entrepreneurship itu bukan profesi. Nah ini beda sih bidangnya apa gitu. Kalau kita itu entrepreneur itu adalah mindset, pola pikir gitu. Jadi yakinkan dulu sama hati kita, pikiran kita kalau kita adalah pengusaha yang bakal sukses. Caranya yaitu kerja keras. Kalau banyak yang bilang teman-teman bilang enak ya jalan-jalan terus gitu. Sebenarnya saya bukan jalan-jalan. Kalau kita pengusaha ini, kalau karyawan itu kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, kalau kita tuh bisa 24 jam banget. Jadi dari pagi, dari melek tuh udah harus planning ini apa nih, buat apa, bahkan sampai malam. Ya benar ya Kang Malik ya? Iya, mikirnya benar Kang. Ya? Sebenarnya 24 jam, tapi kita kayak enjoy aja gitu ya Kang, karena memang kita juga nggak terikat waktu oleh siapapun gitu. Kita yang bisa mengendalikan waktu tersebut. Iya. Itu bebasnya kita jadi jadi pengusaha ya Kang Malik ya. Jadi teman-teman sih tinggal pilih. Banyak loh yang kemarin juga teman-teman satu inkubasi saya yang anak-anak alumni Unpad, mereka itu nggak menggunakan ijazahnya buat cari kerja, mereka langsung benar-benar terjun buat usaha. Jadi kalau udah ada mata pelajaran kewirausahaan, saya pikir ini kesempatan juga buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya udah ada usaha yang mantap buat dijalanin, jalanin aja. Mau itu nanti untungnya cuma 100.000, 200.000, yang namanya proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Yakin aja mereka. Jadi saya yakin Kang Malik juga ini kan mereka ini teman-teman partner-partnernya luar biasa ini, anak muda semua. Iya, founder-foundernya anak muda semua ya Kang Malik ya. Iya. Dan dulu kita juga sambil kuliah sambil belajar juga gitu kayak teman-teman.
emang dari dulunya udah pada usaha juga kan di SMA-nya. Aku juga dulu waktu sekolah tuh sambil bawa-bawa jajanan gitu kan, bawa-bawa jajanan Ya. tradisional awu gitu ke kelas, teman-teman pada mesen kayak gitu. Jadi memang untuk ngebangun mental ini ya Kang ya harus memang dari sekarang gitu, sejak dini, apalagi teman-teman ya yang masih di SMA tuh kesempatan bagus lah gitu, masih banyak perjalanan yang bisa dimanfaatkan untuk ngebangun mentalnya tersebut ya Kang ya. Iya benar-benar. Ini nih satu alumni yang udah berjalan dengan baik nih Bu. Jadi benar-benar jadi contoh yang baik nih buat teman-teman yang lain nih. Jadi Kojo ini lumayan, namanya udah lumayan besar loh Bu. Jadi saya juga dengar gaungnya udah lumayan gitu buat di kota Bandung ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi benar kata Kang Malik tadi, mulai aja dari sekarang. Gitu. Kenapa? Semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita sukses. Semakin cepat kita tahu kegagalan kita di mana, semakin cepat kita melaju cepat buat sukses. Gitu Betul. aja. Jadi jangan sampai begitu usia pensiun, baru mau mulai usaha. Ini satu pemikiran yang salah yang tadi saya sampaikan, kata Bob Sadino, kata Sandiaga Uno, mindsetnya dulu dipikirin. Jangan sampai, nanti aja usaha, nunggu ada uang modal. Jangan. Apapun itu mulai aja. Mau berapapun uangnya, mulai aja. Gitu. Saya kalau masih ingat, modal usaha saya di awal itu gaji bulanan saya. Gaji bulanan saya cicil aja dulu sampai jadi satu rombong atau satu gerobak minuman gitu. Saya cicil aja sampai akhirnya berdiri, bisa nyewa tempat. Udah, yang penting kita jalanin aja, nanti ke depannya itu sambil berjalan kitanya pelajarinnya. Itu yang tadi, kerja keras, sikap hidup optimis, jangan pernah skeptis atau jangan pernah pesimis ya sama diri sendiri ya. Jadi kalau ngelihat omset lagi bagus, seneng rasanya. Wah, enak nih buka cabang baru gitu. Tapi begitu turun kayak pandemi sekarang, udah mau nyari kerjaan lagi, jangan ya. Ya harus konsisten ya Kang ya. Ya betul, konsisten benar-benar. Habis itu inovatif. Nah, ini yang paling dibutuhkan oleh para pengusaha, karena kayak saya aja, minuman itu kompetitornya sangat banyak banget. Bahkan di zaman pandemi tahun 2020 itu mungkin yang saya paling murah pakai kemitraan 3 juta, ada yang jual 1 juta. Iya. Luar biasa. Kalau di kita ngomongnya udah di Red Ocean. Red Ocean itu istilahnya buat kita para pengusaha itu di usahanya itu udah paling ramai, udah padat. Kalau di pasar malam itu satu jenis mau jual minuman ya, itu istilahnya Red Ocean. Jadi akhirnya gimana nih supaya kita tetap dilirik sama calon mitra? Akhirnya kita inovasi baik itu dari menu, packaging, segala macam, cara penjualannya juga kita perbarui. Dan dipaksa untuk kreatif. Yang namanya pengusaha itu harus kreatif. Kayak Kojo nih Bu. Kojo itu bidang usahanya udah banyak, beneran dari konveksi ya. Konveksi akhirnya sekarang lari ke kuliner ya. Iya betul. Sambil Kuliner, jalan. habis itu peternakan ya. Ada di peternakan juga, pelan-pelan lah, ada sapi, ada domba gitu di Ciamis kalau yang peternakannya. Cuman ya gitu Kang, memang sambil belajar, bener banget kata Kang tadi, kita belajarnya tuh tahu kesalahan, tahu celah tuh ya ketika kita udah memulai gitu ya Kang ya. Aku juga sama teman-teman dulu memulai si konveksi ini bener-bener dalam tanda petik ya, nggak ada modal sepeser pun berupa uang udunan gitu ya. Wah kita bikin usaha yuk, udunan berapa uang, nggak gitu. Kita dulu memang memulai usaha bermodal keberanian itu tadi gitu, keberanian dan skill yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, dan keinginan kita untuk terus belajar tuh tinggi gitu. Banyak mendengarkan video tutorial misalkan, atau misalkan dengerin podcast gitu ya, atau ikut acara webinar seperti ini dan sebagainya gitu. Karena memang ya istilah gaya nama learning by doing lah, kita mengerjakan sesuatu sambil kita juga berprogres terus dalam usaha gitu ya Kang ya. Iya benar. Nah ini sih yang diuntungkan itu di zaman milenial sekarang, kita tuh nggak susah mau nyari referensi. Kalau zamannya saya dulu mungkin mau ikut seminar itu lumayan loh harganya. Iya. Bahkan buat ikut bisnis kelas itu lumayan loh harganya. Kayak seperti Zoom meeting gini aja, kalau mau ikut bisnis kelas itu lebih di atas 3 juta kali ya. Ada paling murah itu, paling murah.
Jadi kalau ada kesempatan kayak gini, referensi banyak, jadi kayaknya lebih cepat maju nih anak-anak sekarang daripada zaman sebelum kita ya Kang ya. Iya betul, karena teman-teman bisa mengetahui nih, oh si Akang Anu permasalahan atau misalkan kegagalannya di ini. Jadi ketika kita mengetahui hal itu kan kita nggak akan jatuh di lubang yang sama ya Kang ya. Jadi pergerakan Betul. usaha kita bisa lebih cepat sebenarnya dari yang udah gitu. Makanya ya bagus dengan adanya banyak acara webinar atau podcast dan sebagainya buat teman-teman terus aja gitu dipelajari, diikutin gitu kan, mumpung masih free, masih muda. Iya benar. Belum ada beban tanggungan, belum punya istri, Iya. belum punya anak. Betul. Jadi dimulai aja sedini mungkin. Sama satu lagi serta leadership. Nah, ini leadership nih yang penting. Jadi sebenarnya kalau ngomong leadership, yang namanya pemimpin itu sebenarnya hanya mendengarkan. Kalau menurut saya, yang namanya pemimpin itu hanya mendengarkan masukan. Kayak saya contohnya, saya punya mitra, mereka mau seperti ini, pengen harganya kok bisa segini. Yang namanya pemimpin itu sebenarnya hanya mendengarkan saja. Begitu mendengarkan, dan akhirnya kita bikin satu rangkuman, konklusi, akhirnya kita eksekusi. Nah, itu enaknya sebenarnya jadi pemimpin itu sebenarnya seperti itu. Nggak terlalu banyak kerja, tapi kita memang dipakai untuk berpikir. Gitu. Semua masukan diterima, akhirnya kita eksekusi, dan itu kalau berjalan bagus, alhamdulillah. Gitu. Yang penting masukan-masukan itu yang sangat penting dari orang-orang lain. Gitu. Ini kurang lebih customer loyal. Alhamdulillah kita udah dikenal lumayan. Ada beberapa, sebenarnya kalau artis ini bukan endorse ya. Ini kita nodong ini, kayak ada Rocket Waters, kita datang ke hotelnya, ayo Kang, foto gitu. Alhamdulillah mau. Bahkan sama Denny Caknan ini mitra saya malahnya. Oh. Jadi ada acara, jadi yang ditutup tuh muka dia sendiri yang tutup. Jadi dia kasih, habis itu ada Lisa Natalia ya ini kalau nggak salah. Jadi itu mitra saya juga. Gitu. Memang jangan ini ya Kang ya, sebagai pengusaha kita jangan malu-malu untuk ya berkenalan dengan orang baru, dengan artis, dengan siapapun. Kita harus pandai mendekatinya ya Kang ya, supaya dapat benefit juga buat usaha kita ya. Iya benar. Jadi exposure paling bagus itu artis sih. Mau usaha apapun, kalau misalnya udah ibaratnya si artis mau megang produk kita, itu jadi exposure yang bagus sih buat bisnis kita gitu, apapun usahanya saya pikir. Makanya sekarang mau bisnis kecil sampai besar juga kalau udah dipegang artis, karena mereka banyak pengikut ya. Iya. Jadi itu menjadi bonus apa istilahnya ya bonus buat usaha kita makin bagus gitu. Jadi orang tahu, oh brandingnya ini nih, oh ya bagus nih brandingnya, si artis ini aja make. Biasanya kan gitu tuh. Pemikiran orang awam itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya saya mau beli minum ini minuman apaan gitu. Tapi pas ngeliat si artisnya udah minum, ini artis ini aja minum, masih kita nggak minum, kan kurang lebih seperti itu. Iya. Ya, jadi ini slide berikutnya itu kesempatan. Jadi gimana nih cara ngelihat kesempatan? Kalau saya ngelihatnya tuh dari dua sisi ya. Ada sisi demografis sama sisi geografis gitu. Kenapa sih demografis? Demografis itu termasuk usia produktif. Jadi kira-kira kalau mau buka usaha nih, kira-kira target market kita yang mana nih? Target pasar kita yang mana nih? Target buat yang ngebeli usaha kita siapa sih gitu. Jadi kalau misalnya biasanya teman-teman yang di SMK nih lebih kreatif. Jadi bisa kita misalnya mau mulai usaha, misalnya mau bikin satu usaha, bikin aja satu kayak saya survei, jalan misalnya ke CFD-an pagi-pagi, kira-kira ditulis saja kira-kira umur sekian sama sekian, kalau CFD jajannya apaan sih gitu. Jadi nanti kita bisa tentuin nih usaha kita apa nih gitu. Jadi umur 10 sampai 20 tahun biasanya jajan di CFD ngapain? Biasanya olahraga minum, haus, beli esnya apa? Esnya ini. Nah, jadi usia itu salah satu patokan buat kita menentukan bisnis kita. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini biasanya yang banyak jajan itu biasanya perempuan sih. Iya. Jadi kalau menurut saya jadi misalnya laki-laki sama perempuan, ini produknya mau yang mana nih?
kalau secara populasi sih memang banyak wanita gitu, tapi saya mau lebih eksklusif kalau misalnya cowok gitu. Jadi misalnya baju, misalnya clothingan kayak konveksian kayak Kojo misalnya lebih mau marketnya misalnya niche-nya tuh lebih fokus ke cowok bisa. Jadi aparelnya bajunya cowok. Kalau misalnya saya mau ke cewek, cewek kayaknya pasarnya bagus, jadi misalnya bikin gaun atau apa model baru, itu jadi salah satu patokan kita. Ada itu etnisitas. Jadi ini bukan rasis ya, masalah etnis ya bukan ya. Yeah. Jadi kenapa masukin etnisitas? Karena jadi misalnya kita mau jualan, ibaratnya kita mau jualan apa ya? Misalnya kita mau jualan siomay atau mau jualan dimsum lah, yang lagi ramai sekarang tuh. Mau jualan dimsum, tapi kita jualannya di kampung Arab, atau nggak di kampung India, laku nggak kira-kira? Nggak cocok ya. Nggak cocok, bukan nggak laku nggak pasti laku, cuman nggak bisa dimaksimalin kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita mau jualannya di kampung Cina, oh ya benar kita jualannya dimsum, gitu. Misalnya kita mau jualannya di pasar baru, oh jual kebab, gitu. Mungkin karena sesuai dengan lidah mereka di situ, gitu. Kemudian status pernikahan, ini sebenarnya lumayan juga sih. Jadi kalau misalnya status pernikahan tuh biasanya apalagi kalau yang udah punya anak ya, kalau misalnya kita bisnisnya aparel, kayaknya kalau misalnya status pernikahan, si ibu kayaknya suka belanja nih, belanjanya baju apa, baju anak. Nah, ini juga jadi satu patokan. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini sebenarnya lebih enaknya buat kita ngedukasi konsumen. Jadi kayak misalnya sekarang tuh lagi rame natural food ya, atau kurang lebih kayak gitu ya, natural food yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau jual makanan yang kira-kira harus mengedukasi customer, tingkat pendidikan ini menjadi salah satu patokan. Kalau kayak saya, misalnya di daerah, saya di Cirebon, saya ngedukasi nih, kalau misalnya saya jualan pagi di CFD, saya selalu nyampaikan, Ibu, anaknya misalnya mau beli, anaknya umur 10 tahun ke bawah, Ibu, anaknya udah sarapan apa belum? Belum. Kalau belum, diusahakan jangan beli minuman yang bersoda. Ini aja, ada yang basisnya susu. Gitu. Jadi kan pendidikan juga mempengaruhi. Dia mikir, oh iya benar ya, kalau misalnya anak saya belum makan, saya kasih soda, yang ada nanti sakit perut. Sakit perut. Gitu. Habis itu, kepadatan penduduk juga kayak, kalau kita ngambil contoh Alibaba ya. Jadi Alibaba, Jack Ma, di Cina itu kan penduduknya kurang lebih 1,7 miliar. Sedangkan penduduk dunia itu sekitar 7 miliar lebih. Gitu. Jadi Jack Ma mikir, daripada saya bikin toko, akhirnya saya bikin tempat orang ngumpulin toko aja. Akhirnya bikinlah Alibaba. Nah, ini dia kesempatan yang harus diingat, yang diambil kesempatan tuh seperti ini, kesempatan seperti ini. Jadi memanfaatkan posisi kita di mana gitu. Jadi kayak Jack Ma tadi, saya tinggal di Cina dengan kepadatan penduduk 1,7 dan semuanya itu penjual. Gimana caranya saya kumpul itu semua penjual dalam satu platform, nah jualan dah lo semua di situ gitu. Jadi kan enak, pemikiran itu kepakai, dan alhamdulillah Alibaba dan sekarang jadi patokan marketplace pertama di dunia, saya pikir. Gitu. Kemudian yang satu lagi geografis. Nah, geografis ini sama sih, hampir sama tadi saya bilang, lokasi itu menentukan hasil. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, saya mau jualannya di mana? Di rumah. Rumahnya di sebelah mananya? Di gangannya 1 gang berapa rumah? 10 rumah. Mau jualan apa? Siapa yang beli kalau 10 rumah? Kalau hari pertama ya iya, pada beli tetangga, tapi kan nggak setiap hari tetangga beli. Gitu. Jadi lokasi itu menentukan hasil. Kemudian iklim ini lebih kayak seperti misalnya kita di Bogor, jualannya cocok nggak cocok, cuman saya pikir nggak terlalu maksimal ya, karena cuaca Bogor dingin. Jadi bagusnya apa ya kalau di Bogor, kayaknya jual gorengan lumayan tuh. Gitu. Akhirnya lebih bagus pilihannya adalah gorengan, kurang lebih seperti itu. Oke, habis itu ini kunci memulai bisnis, hampir sama sih sama seperti yang tadi. Memiliki mindset bisnis dulu. Ini sih yang paling harus ditanamkan ke teman-teman semua.
kalau konsep bisnis atau pola pikir kita untuk berbisnis itu bukan hanya untuk sementara. Kalau bisa ini buat jangka panjang kita. Gitu. Jadi kayak saya maunya pensiun dini. Gitu. Jadi patokan saya sebelum umur 40 tahun, saya harus udah bisa pensiun. Ya walaupun sekarang kepotong 1 tahun ya, karena pandemi itu kelihatan semua pengusaha juga harus ngerasain baliknya. Iya. Umur saya kepotong 1 tahun nih karena pandemi. Jadi, tapi itu bukan jadi alasan. Pokoknya patokan saya sebelum umur 40 tahun, saya harus secara finansial bebas. Setelah mindset bisnis tadi, produk yang mau dijual. Gitu. Jadi tentukan nih produk apa ya kira-kira yang bagus buat kita jual atau produk apa ya. Sebenarnya nentuin produk itu kalau saya sih lebih ke hobi ya atau kemauan saya sendiri. Tapi ada banyak teman-teman juga yang sesuai dengan survei jawab. Misalnya ada survei yang memungkinkan teman-teman untuk memulai bisnis yang lain dan itu bertolak belakang dengan hobi. Tapi kalau itu menghasilkan, saya pikir nggak masalah gitu. Tapi kalau saya dari yang saya senengin dulu, kayak gitu. Yang penting senengin dulu bisnis kita gitu. Jadi kita tahu nih apa yang mau kita jalani. Kemudian kalau zaman sekarang lebih enak ada website atau toko online. Jadi misalnya mau jual baju, mau jual apapun itu udah ada marketplace-nya semua udah ada. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah takut kayak zaman dulu kita cuma punya toko offline. Dan saya masih ingat di awal itu saya mesti pakai BBM. Jadi saya nge-broadcast pakai BBM. Ketahuan nih umur saya. Jadi saya harus zamannya saya tuh masih di zaman BBM loh. WhatsApp belum masuk gitu. Seru kayaknya Kang dulu waktu nge-broadcast gitu usaha di BBM karena aku nggak ngalami sih. Oh ya. Berarti kita start dimulai yang tahun yang sama berarti. Oke, jadi website ini penting, sangat penting website ini. Jadi buat nge-branding produk kita kalau kita profesional. Itu penting website. Jadi buat meyakinkan customer kalau sebenarnya produk kita ini memang benar-benar layak buat mereka beli, layak buat mereka miliki. Kemudian promosikan secara online. Ada Google Ads, ada FB Ads, ada IG Ads gitu. Jadi yang seperti itu dimanfaatkan. Jadi nggak mahal kok, kayak FB Ads juga kurang lebih di bawah 50.000 per hari, tergantung kita range-nya mau berapa, jangkauannya mau berapa jauh gitu. Jadi jangan takut kalau hanya mengeluarkan biaya iklan 600.000 tapi dapatnya bisa 3 atau 4 kali lipat atau sampai 5 kali lipatnya. Saya pikir harus ditambah iklannya gitu. Jadi biar lebih luas jangkauannya, orang lebih banyak tahu produk kita dan akhirnya banyak orang yang beli di kita gitu. Ini sangat baik untuk perkembangan bisnis yang baru. Kemudian bergabung dengan ekosistem bisnis. Nah ini penting, kenapa? Untuk relasi, silaturahmi itu memperpanjang rezeki. Jadi jangan pernah berpikir, saya sendiri aja, saya mau naik sendiri nih, pokoknya saya bisa ngeroket tiba-tiba, yang lain pokoknya nggak perlu. Susah ya Kang ya, inkubasi buat bisnis itu butuh gitu, ekosistemnya itu kayak saya ada di startup itu juga membantu perkembangan bisnis saya, itu baik secara masukan secara manajemen atau produk itu dibantu semua sama ekosistem tersebut. Jadi ekosistem juga penting lagi. Kemudian, nah ini faktor-faktor usaha yang tidak berumur panjang, yang kayak kata Kang Malik tadi, nggak konsisten. Hari ini jualan, besok enggak. Hari ini jualan bagus nih. Ya udah libur dulu seminggu, uangnya cukup nih buat seminggu, libur dulu 3 hari. Yang ada kabur ya. Kabur. Karena seenak apapun kita, maksudnya seenak apapun produk kita, begitu ngelihat ini orang niat sih jualannya, kadang jualan, kadang enggak. Jadi akhirnya mereka kabur dan itu akhirnya menurunkan omset kita. Kemudian nggak mau berinovasi. Ya udah, saya dari awal itu jualan lontong kari. Lontong kari itu rasanya udah gitu aja, gitu. Ya udah, dia jual lontong kari, di akhirnya apa? Dia mesti tetap di kaki 5 di depan kampus, gitu. Bukan itu salah, enggak. Cuman kalau buat zaman sekarang sangat rugi kita nggak memanfaatkan kesempatan yang sangat besar di dunia maya, gitu. Jadi kalau hanya berjualan offline di depan kampus, jualan lontong sayur,
kan nggak ada salahnya juga jual lontong sayur di online. Bukan lontong sayurnya yang di online ya. Jadi kita publikasikan secara online. Misalnya kita mengikuti perkembangan zaman, ikutin GoFood, GrabFood, apalagi sekarang ada Shopee Food, segala macam Traveloka apa gitu saya kalau salah. Ada juga Traveloka Food-nya. Jadi jangan sampai menolak perkembangan zaman. Jadi jangan jadi pedagang konvensional. Jadi kita anak muda harusnya lebih bisa mengeksplor kemampuan sama sumber daya yang ada gitu. Jadi jangan takut buat mengeksplor usaha kita gitu. Mau diapain aja terserah. Yang penting itu membuat satu progresan yang bagus buat usaha kita. Saya pikir itu baik-baik saja. Prinsip saya ini, duitin. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, sama inovasi. Inovasi ini yang di garis bawah gitu. Jadi bukan hanya mikirin cuannya aja ya. Doa tanpa usaha juga kata Bang Roma Irama nggak ada apa-apanya. Jadi doa di awal, usaha yang benar, ikhtiar, tawakal. Kalau memang bisnis kita bakal maju jalan walaupun awalnya begitu bagus, mudah-mudahan kedepannya semua punya usaha yang bagus. Dan akhirnya kita harus berinovasi untuk supaya kita bisa bertahan di dunia usaha. Oke nih, Kang Reno dulu waktu kan kerja dulu ya, sempat kerja dulu. Nah, ketika Kang Reno berani untuk memutuskan, oke, aku mah udah sekarang mah udah nggak jadi pekerja, jadi wirausaha gitu, totalitas gitu ya. Nah, itu tuh apa aja sih indikator-indikator yang memberanikan Kang Reno untuk turun langsung usaha gitu ya? Karena kan yang namanya bisnis mah kayak tadi Kang Reno bilang gitu, nggak menetap gitu ya, kadang naik, kadang turun, dan kita memang harus siap dengan resiko itu gitu. Beda dengan kita bekerja di tempat orang, ya kita punya gaji tetap, istilah nama cari aman hidup tuh ya kerja di orang lah gitu ya, punya gaji tetap dan sebagainya, tapi memang ya hidupnya gitu-gitu aja gitu, stagnan tanpa ada kurang warna-warninya lah gitu. Kalau berwirausaha tuh keren banget kan warna-warninya ya Kang Reno ya. Nah gitu Kang Reno mangga. Iya, jadi kok berani sih saya pindah kuadran gitu. Itu istilahnya pindah kuadran. Jadi dari zona nyaman, kok 420 bilang, dari zona nyaman kita ke zona yang saya pikir nggak akan tahu nih ke depannya seperti apa. Gitu, ibaratnya zona abu-abu lah. Gitu. Tapi saya beranikan diri karena memang saat itu kerjaan sama bisnis itu sama-sama lagi ibaratnya lagi hetik-hetiknya lah, lagi rame-ramenya berdua aja tuh. Kerjaan juga lagi banyak, tapi usaha alhamdulillah berkembang, banyak calon mitra baru yang join ke kita. Akhirnya saya pikir saya harus pilih salah satu, nggak bisa dua-dua. Jadi banyak yang di luar dibilang udah bisnis aja tapi bisa sambil kerja, kan nggak bisa, itu omong kosong gitu. Kalau saya pikir itu satu hal yang nggak mungkin saja, tapi kalau saya pribadi saya nggak bisa. Jadi saya itu bukan orang yang multitasking. Gitu. Sebenarnya nggak ada sih manusia multitasking itu menurut riset juga nggak ada tuh manusia multitasking gitu. Karena kita cuma ada satu, kita harus mikirnya punya satu mindset yang harus kita jaga gitu. Kayak misalnya ya udah akhirnya saya pilih buat usaha. Mau nggak mau usaha ini harus menghasilkan gitu. Jadi gimana caranya kita dituntut untuk mampu berinovasi dan berkreasi gitu aja. Sama aja kayak di dunia kerja, nggak ada yang salah di dunia kerja. Kita kerja, kalau kita bagus kita diapresiasi juga. Sama aja ibaratnya kita kerja, taruhlah kita kerja dengan menjual produk kerjaan kita gitu. Misalnya kita sebagai marketing atau sales marketing dari suatu perbankan, kita kan ngejual produk gitu. Sama aja kalau misalnya produk itu kejual, banyak ke produk tersebut, otomatis kita dapat bonus. Dan saya pikir kenapa nggak sebaliknya? Kalau saya mau memanfaatkan kemampuan saya yang saya pakai di dunia kerja sebelumnya, saya dengan menjual produk saya sendiri gitu. Ngapain saya menjual produk orang? Kalau saya sudah tahu kapasitas saya mampu menjual produk dengan sekian banyak, ya udah saya bikin produk sendiri, saya jual dengan kemampuan saya yang saya dapat dari dunia kerja, dan itu akan menguntungkan saya sendiri, bukan menguntungkan pemegang saham perusahaan saya kan gitu. Jadi akhirnya saya beranikan diri, oh ya udah, saya mulai bisnis, saya tiakan pokoknya Bismillah, jalan gitu ya. Alhamdulillah
walaupun banyak yang prediksi yang namanya bisnis minuman itu sebenarnya umurnya 5 tahun gitu, tapi alhamdulillah kita udah jalan 6 tahun masih eksis gitu, alhamdulillahnya gitu Kang Malik. Oke, mantap Kang. Luar biasa ya Kang, karena memang untuk menjalankan sebuah usaha tuh untuk supaya ya sustainable tuh minimal kita punya 3 sampai 5 tahun dulu ya Kang ya, supaya bisa ya terus berjalan normal gitu. Oke. Iya, sustain. Oh benar Kang, Ya, buat siap. sustain itu memang kalau mau buat sustain itu memang butuh proses. Jadi nggak ada yang instan kayak yang tadi saya sampaikan, nggak ada yang instan. Jadi memang butuh proses. Kalau misalnya teman-teman mau mulai sekarang gitu. Jangan nanti kumaha, jangan kayak kumaha. Kalau nggak dimulai dari sekarang kayak kumaha gitu. Iya, jadi betul. daripada nanti gimana, mending sekarang kita kerjakan gitu. Dan kalau di nanti juga mungkin ide yang kita pikirkan terhadap sebuah peluang tuh bakal keburu sama orang lain ya Kang, dieksekusinya gitu. Kalau banyak di nanti mah. Betul, saya juga pernah berpikir seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, sampai 10 orang, kalau dijejerin itu bakal mempunyai satu minat usaha yang sama gitu. Jadi misalnya di jualan es, walaupun jenisnya berbeda, tapi ibaratnya dalam satu garis yang sama gitu. Jadi hari ini kita ngepikirin untuk jualan es. Nggak untuk kemungkinan 2-3 bulan ke depan, karena kita belum jalan, karena si B udah memikirkan hal yang sama, dan dia langsung action, dia duluan mulai gitu. Dia duluan sukses daripada kita yang terlalu lama berpikir gitu. Iya, betul. Oke, thank you Kang. Nih terus ada yang bertanya nih Kang dari teman-teman siswa SMK dari Nova Wido Prasetyo kelas 11 RPL. Kang izin bertanya, kalau langkah awal untuk memulai usaha itu apa ya Kang? Apakah harus mengumpulkan uang untuk modal atau membentuk konsep untuk usaha apa yang kita buat nih? Ini garis bawahnya lebih ke konsep nih Kang. Apakah memang harus dibuat dari awal atau seperti apa? Sepengalaman Kang Reno. Kalau pengalaman pribadi saya sih, tadi ya yang saya bilang ada unsur geografis sama unsur demografi yang tadi slide saya. Jadi saya mikirnya saya tinggal di Cirebon nih. Cirebon itu cenderung panas. Iya. Panas itu Jauh sama Bandung ya Kang. Panas kita tuh bisa sampai 30-an ke atas, 36, 37 pernah kemarin terakhir 37 gitu. Jadi panasnya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau tinggal di daerah pesisir ini apa sih yang dicari orang? Minuman. Orang pasti haus, apalagi kok panas-panasan. Jadi orang pengennya minumannya apa? Minuman es. Gitu. Akhirnya, oh iya, ada satu peluang yang pas di zaman saya di tahun 2015 itu nggak terlalu seramai sekarang yang jualan minuman es tuh. Jadi nggak ada yang sikut-ikutan dengan banting harga, itu nggak ada. Gitu. Jadi dan alhamdulillah itu awal pemikiran saya. Jadi modal butuh gitu. Tapi bukan jadi patokan awal. Jadi sekarang kita udah di satu ekosistem ini. Saya punya Kang Malik, saya punya teman-teman gitu. Kita coba berbaur. Mungkin ini awal konsep itu kayaknya kurang lebih kayak gini ya menurut saya ya. Iya. Jadi satu teman punya ide usaha nih, ini gimana nih supaya kita kembangin usaha. Ya udah dikumpulin dia nih, ini dia jago marketing, nah ini jago di konteksnya, ini jago keuangan, nah itu udah modal yang kuat saya pikir. Jadi modal itu jangan dipatokan hanya sekedar uang. Modal itu bukan hanya uang, tapi modal itu bisa jadi yang ada di sekitar kita, itu adalah modal. Iya, setuju banget sih Kang, karena memang ya Kojo juga seperti itu perjalanannya gitu. Aku bilang tadi kita bermodalkan skill tuh itu tadi ya Kang. Aku punya skill ya di desain lah gitu, dikit-dikit sama di marketing dikit-dikit gitu. Temen aku yang emang dia expert di pemasaran gitu ya di kampusnya, emang jurusannya juga administrasi bisnis gitu. Kemudian ada satu lagi temen yang dia tuh aktif banget nih organisasi gitu. Dia bisa nge-manage orang gitu ya, dia bisa paham di lapangan seperti apa. Nah akhirnya 3 kepala ini berkumpul gitu. Kita satukan visi misi, satu frame bahwa oke, kita jalani usaha bareng-bareng gitu ya. Aku kontribusi dengan skill yang aku punya gitu ya, teman aku juga sama dengan skill yang dipunya. Walaupun kita nggak punya materi berupa uang dulu tuh, karena kita juga ya mahasiswa dari mana ya uang juga paling untuk jajan aja gitu. Ya akhirnya kita memberanikan diri lah dengan apa yang kita punya gitu, dengan pengetahuan, dengan skill. Nah
bukan kebetulan sih, kodarullahnya juga gitu ya. Teman-teman SMK kan di sini jurusannya macam-macam nih. Ada yang jurusan rekayasa perangkat lunak, ada yang jurusan elektro, ada yang jurusan pertanian gitu ya. Ada yang jurusan bisnis juga, bahkan ada yang jurusan teknik kimia. Nah itu teman-teman bisa menjalin kolaborasi juga gitu ya. Misalkan ada satu ide dari anak teknik kimia disupport sama anak bisnisnya, atau disupport untuk digitalnya sama anak RPL-nya. Itu kan bisa juga ya Kang ya, saling kolaborasi gitu untuk mencapai tujuan bersama kayak gitu. Itu keren sih ya Kang. Dengan kekuatan kolaborasi dan relasi dengan teman-teman tuh kita bisa membuat sebuah usaha yang memang bisa berjalan. Nah, kemudian ini Kang ada yang bertanya lagi, wah makin ramai nih, dari Ali Bunyamin Khalifah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dalam menentukan pilihan usaha yang akan dilakukan, apakah kita harus sesuai passion kita atau mengikuti usaha yang sudah pasti menguntungkan bagi kita gitu, tetapi tidak sesuai passion kita, gimana menentukan pilihan tersebut gitu Kang? Dari Ali. Ya. Kayak tadi saya bilang juga ya, sebenarnya kalau mau mulai bisnis sih menentukan produk sebenarnya satu hal yang lumayan tadi bilang lumayan pusing juga. Jadi enaknya jualan apa ya? Yang lagi rame apa ya? Nah, ini yang harus dipegang sama teman-teman. Jangan yang lagi ramenya. Gitu. Iya. Kira-kira kalau mau jadi pengusaha itu kita harus benar-benar visioner. Kira-kira 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan itu usaha apa ya yang bakal rame? Jadi istilahnya one step ahead aja. Jadi satu langkah lebih maju aja kita berpikirnya. Jadi jangan oh ini lagi rame baju nih, aparel, udah yuk ikutan aparel. Ikut-ikutan. Begitu dia udah rame aparel, terus siapa yang beli? Walaupun memang tetap ada ya, tapi saya pikir jangan berpikir hari ini yang rame itu yang akan kita bikin. Kalau misalnya fashionnya, saya fashionnya itu di pertanian, nggak apa-apa. 5 tahun ke depan itu bakal sangat bagus buat pertanian. Karena ada beberapa lembaga survei yang mengatakan kayak bertani, berkebun, dan sekarang mulai rame ya, berkebun kayak yang hidroponik itu mulai rame ya. Jadi kalau mau, jangan berpikir apa yang hari ini rame, tapi apa yang akan rame di 5 tahun atau 3-4 tahun ke depan gitu. Jadi passion saya di bertani nih, atau orang tua saya punya sawah gitu. Lanjutin aja. Jadi petani itu bukan berarti kita harus main-mainan lumpur. Jadi kan ada teknologi yang lainnya. Jadi kayak kemarin saya di Diplomat Success Challenge itu dia bikin satu drone yang buat ngecek persawahannya dan buat nyebarin pembibitannya gitu. Jadi banyak cara saya pikir. Jadi petani itu bukan berarti kita harus nyangkol gitu. Jadi pikirkan ke depannya kira-kira apa yang sukses. Kira-kira itu passion saya enggak sih? Kadang-kadang passion juga ditentukan dengan apa yang kita jalani sekarang gitu. Jadi misalnya kita sekarang nanam cabai, ya 2, 3 atau 6 bulan ke depan ya tumbuhnya cabai, nggak akan tumbuh stroberi. Jadi tergantung apa yang kita mau, kita jalanin aja gitu. Kalau mau passionnya di mana, baju, bikin baju, hari ini bikin baju tapi yang beda dari yang lain gitu. Misalnya tangannya sebelah panjang, sebelah pendek, kan nggak apa-apa, namanya juga passion kan. Nah, untuk selanjutnya aku coba sedikit merangkum ya Kang, atau ya menggarisbawahi poin-poin yang tadi sudah Kang Reno sampaikan gitu ya, bahwa memang yang harus kita persiapkan untuk memulai usaha itu yang pertama mindset dulu ya. Kemudian setelah mindset itu tertanam di dalam diri kita bahwa kita bisa ya berusaha, berwirausaha, berbisnis dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah itu kemudian keberanian juga gitu ya untuk memulainya, dan juga istilahnya jangan banyak mikir lah, takut ini takut itu, nggak punya ini nggak punya itu, mulai aja dulu gitu. Dengan tanpa modal pun kita bisa gitu. Misalkan kan bisa jadi reseller gitu ya, teman-teman mungkin udah pada tahu juga gimana konsepnya reseller, atau misalkan jadi dropshipper gitu ya. Itu dengan adanya marketplace tuh bisa banget kita kita gunakan untuk memulai usaha, walaupun kita benar-benar nggak punya modal uang untuk produksi gitu ya. Kita cuma punya modal HP, punya kuota, karena kan kalau kuota yakinlah teman-teman pada dikasih semua gitu. Jadi mulai aja dulu gitu, jangan terlalu banyak nimbang-nimbang lah. Kemudian selain itu juga ya teman-teman harus punya mimpi besar juga gitu ya, karena memang berbicara wirausaha ini berbicara mindset yang visioner ke depan jauh, seperti yang tadi Kang Reno sampaikan gitu. Kemudian harus terus bisa bekerja keras gitu ya, walaupun kasarnya 24 jam kerja, tapi
nikmati itu kenikmatnya bakal kerasa lah sama teman-teman gitu hasilnya. Kemudian harus optimis juga gitu ya, dan karena memang perkembangan zaman yang sekarang sudah hampir semuanya digital gitu ya, teman-teman harus bisa menyesuaikan hal itu, dan aku yakin teman-teman sekarang mah milenial atau zilenial udah nggak asing lah ya sama digitalisasi, dengan website, dengan media sosial, dengan lain-lain tuh udah berkerabat lah gitu dengan hal seperti itu, dan juga menjalin komunitas atau bergabung dengan inkubator bisnis itu akan membuat teman-teman juga semakin meningkatkan pengetahuan skill di bidang wirausaha juga kayak gitu. Kojo Podcast. You are Popodcastan. Cerita pengalaman.